Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka saudara Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca bergantian. Saya 6, saudara 7 kita gantian, 9 kita akan baca sama-sama. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 9. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Demikian ayat yang ke-6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 silakan. Damai sejahtera Allah yang melakukan segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9 sama-sama 3. Ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai. Kalimat terakhir dikatakan apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara, saya mencatat di sini, saudara, masuk kuartal kedua tahun ini, saudara, ada banyak hal yang mengejutkan, saudara. Kuartal kedua kita bisa lihat, saudara, ada banyak kebijakan-kebijakan, saudara. Salah satunya ada yang diambil oleh Presiden Trump, saudara, Presiden Amerika, itu mengguncang dunia, saudara. Kenapa? Dengan tarifnya, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Karena Amerika adalah negara superpower. Akhirnya apa, saudara? Setiap kebijakannya berpengaruh ke semua bangsa, semua negara, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Singkat cerita, ada banyak negara-negara yang akhirnya mengalami yang namanya goncangan, saudara. Salah satu yang paling terjadi adalah secara ekonomi, saudara. Dan akhirnya apa, singkat cerita, dalam keadaan yang beberapa tahun terakhir kita tahu bersama, saudara, karena akibat pandemi belum benar-benar pulih dan lain sebagainya, bicara tentang bumi, bicara tentang dunia belum benar-benar pulih, ditambah kejadian kemarin yang dilakukan oleh Trump, akhirnya apa, saudara? Goncangan sangat dirasakan, salah satunya di Indonesia. Akhirnya apa? Efisiensi terjadi. Udah kayak kelas ekonomi kita, saudara, ya. Haleluya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Silahkan masuk sedikit, saudara. Dan akhirnya apa? Singkat cerita begini, saudara. Akhirnya ada banyak orang ngalamin yang namanya kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena mereka mulai berpikir, aduh bagaimana nanti masa depan saya, aduh bagaimana situasi ke depan, aduh bagaimana ekonomi, bagaimana anak saya dan lain sebagainya, bagaimana keperluan saya, bagaimana cicilan saya dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang, saudara, menurut survei masuk tahun 2025 ini, saudara, terjadi yang namanya peningkatan tingkat kecemasan. Jadi ketika bicara tentang kecemasan, ternyata itu berbeda dengan kekhawatiran. Kecemasan itu satu level di atas kekhawatiran. Orang yang sudah dikuasai oleh kekhawatiran akhirnya akan mengalami yang namanya kecemasan, saudara. Dan itu sekali lagi lebih tinggi daripada yang namanya kekhawatiran. Bahkan ketika saya lihat satu survei, saudara, yang dilakukan, saudara, tim saya boleh bantu. Jadi semua orang, terutama di tahun ini, saudara, ngalamin yang namanya peningkatan kecemasan, saudara. Dan yang menarik begini, saudara, kecemasan justru ternyata itu dialami paling banyak oleh Gen Z, saudara. Dalam logika saya pertama kali, saudara, saya berpikir bahwa akan banyak orang tua yang mungkin ngalamin yang namanya kecemasan. Artinya secara jumlah, saudara. Kenapa? Karena orang tua punya tanggung jawab kepada keluarga, orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anak, terhadap masa depan anak dan lain sebagainya. Tapi ternyata Gen Z, ternyata juga, saudara, itu punya, bicara tentang apa, saudara, kecemasan yang akhirnya melebihi daripada milenial dan Gen Z, Gen X, saudara. Nah, ini artinya begini, saudara, satu hal yang tidak boleh dibiarkan, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, saudara, khawatir itu dosa. Sama-sama bilang sama saya, khawatir itu dosa. Amin. Jadi bicara tentang kekhawatiran, pastikan saudara dan saya, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, mau gimana Pak Pendeta? Namanya juga manusia, Pak Pendeta. Kadang-kadang kekhawatiran itu bisa muncul dalam pikiran. Saya mau bilang, saudara, kalau saudara akhirnya muncul kekhawatiran itu, saudara, saya masih bilang itu manusiawi, tapi jangan biarkan itu menguasai dirimu. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, jangan biarkan menguasai. Amin. Artinya apa? Ketika kekhawatiran itu muncul, langsung harus kita atasi. Sama-sama bilang sama saya, langsung diatasi.
Amin. Dan itu sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah, menang atas kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kekhawatiran. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun kekhawatiranmu, kamu menang atas kekhawatiranmu bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, bagaimana agar menang atas kekhawatiran saudara? Dalam firman Tuhan Filipi 4 ini saudara, yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dengan berdoa. Sama-sama bilang sama saya berdoa. Sama-sama bilang sama saya pray. Coba kita buka Filipi 4 ayat 6. Sama-sama kita baca Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita bacain. Sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca. Tiga, ya. Janganlah, tetapi nyatakanlah apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Sekali lagi saudara, 3, ya. Janganlah, hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Taat sampai di sana. Sama-sama bilang sama saya berdoa. Saya mencatat di sini saudara, ayat ini mengarahkan kita untuk apa? Untuk menang atas kekhawatiran, berdoalah. Kenapa? Karena gini saudara, kenapa akhirnya saudara dan saya menjadi khawatir? Karena apa yang kita khawatirkan itu melebihi daripada kemampuan kita, betul ya? Kenapa sesuatu itu kita khawatirkan? Karena itu di luar kemampuan kita. Saya dulu, waktu masih kisminnya minta ampun saudara, kalau masuk restoran mahal, saya sangat-sangat khawatir. Jadi kalau masuk restoran mewah, jujur deg-degannya luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu bisa-bisa harga menu di restoran itu melebihi daripada kemampuan saya. Iya kan? Kalau saya masuk dengan uang 1M di kantong, nggak cukup sih sebenarnya. Tapi kalau benar, saya nggak akan khawatir, betul ya? Jadi saya dulu kalau masuk restoran mewah itu khawatirnya bukan main. Apalagi kalau bersama gebetan, saudara. Harga diri bos. Jadi khawatirnya luar biasa. Kenapa? Karena bisa-bisa apa yang saya khawatirkan itu kenapa bisa jadi kekhawatiran? Karena bisa-bisa itu di luar kemampuan saya. Tapi sekarang berbeda. Sabar. Saya terakhir masuk restoran mewah, itu mewah banget saudara. Itu restoran saudara, kalau saudara pesan, seperti saya pernah cerita tahun lalu, itu chefnya tuh sesuai negaranya. Jadi kalau saudara pesan Chinese food, yang datang dari Chinese food, chefnya Chinese food, orang Chinese langsung, cungkok langsung. Kalau bule, saudara tinggal pilih negaranya. Saudara pesan makanan Prancis, yang datang bule Prancis. Saudara pesan makanan Jepang, yang datang arigato gozaimasu. Itu saya masuk, saya pesan, tenang. Padahal harganya, saya mau bilang saudara, harga di menu itu satu menunya harga USG. Ini yang belum punya anak muda ya, saya mau bilang ya, apa tuh USG? USG itu kalau kita mau cek kandungan anak dalam gerak-gerak, itu sekali cek gopek. Makanya waktu anak saya dicek, saya bilang, Tuhan, anakku jangan gerak-gerak banyak-banyak supaya papa bayar 300 saja. Karena satu kali geraknya cek 500.000. Nah makanan itu saudara, satu menu 500.000, dana Yesus. Tapi saya nggak khawatir. Kenapa? Bukan udah banyak duit. Karena waktu itu saya makan sama ibu gembala, saudara. Saudara terlalu positif thinking sama saya. Saya nggak khawatir bukan karena saya banyak uang, tapi karena saya jalan bersama ibu gembala yang saya tahu pasti akan bayar makanannya. Saya makan sampai 2 porsi, saudara. Tapi memang malu-maluin, saudara. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan saudara nggak lihat. Tapi gini, saudara. Saya mau untuk saudara untuk melihat begini, saudara. Kenapa akhirnya saya nggak jadi khawatir? Karena ada ibu gembala. Ketika kita berdoa, kita sementara membawa apa yang di luar kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Makanya yang Tuhan taruh di hati saya satu quotes, kalau tim saya boleh bantu tuh munculin saudara. Ini Mazmur 1 ayat 3. Saudara bilang begini. Ini hanya orang-orang beriman yang bisa melihatnya, saudara. Ketika kita berdoa, kekhawatiran menjadi hilang karena kita membawa hal yang di luar kemampuan kita ke tangan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Segala perkara dapat ku
kekuatan kita. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tahan. Kalau nggak dia sudah. Kalau nggak ditahan memang BTP kalau udah nyanyi biasa satu album di Lapo Pak Pendeta. Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kita berdoa, kenapa akhirnya kekhawatiran kita bisa teratasi? Karena begini, sekali lagi, khawatir karena kita menghadapi sesuatu yang kita khawatirkan di luar kemampuan kita. Tapi ketika kita berdoa, kita membawa kekhawatiran kita dalam tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Maka akhirnya apa? Ketika itu di tangan Tuhan, tidak akan ada kekhawatiran lagi, karena semuanya Tuhan yang handle. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mencatat di sini saudara, satu quote dari Oswald Chambers, dia bilang begini saudara, doa bukan sekedar meminta, itu adalah sikap hati yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bergantung sepenuhnya. Amin. Dan dikatakan apa lanjutannya saudara? Dan di sanalah ketenangan sejati ditemukan. Sama-sama bilang sama saya, di sana ketenangan sejati ditemukan. Jadi apapun yang saudara khawatirkan, berdoalah bahwa itu di tangan Tuhan. Dan kalau saudara sudah berdoa, kalau itu sudah di tangan Tuhan, tenanglah. Karena semua di tangan Tuhan pasti aman, pasti indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, doa. Bilang sama yang ngomong, Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua bagaimana cara kita menang atas kekhawatiran? Yang kedua adalah bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. Amin. Coba kita lihat masih dalam ayat yang ke-6 tadi saudara, Filipi 4 ayat yang ke-6 bagian terakhir saudara. Dari ayat 6 dikatakan apa saudara? Boleh munculkan lagi? Dikatakan apa di sana saudara? Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa, sekali lagi, dan permohonan dengan ucapan. Sama-sama bilang sama saya dengan ucapan syukur. Amin. Saya mencatat di sini saudara, kunci kedua untuk menang atas kekhawatiran adalah bersyukur. Kenapa? Karena begini saudara, selalu ada hal yang bisa kita syukuri di balik segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu itu saudara, selalu ada hal yang bisa kita syukuri, sekalipun hal yang buruk, sekalipun hal yang berat, sekalipun hal yang sulit, sekalipun hal yang menyakitkan. Saya mau bilang saudara, dengan perspektif yang benar, kita bisa mensyukuri segala sesuatu. Katakan amin. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, termasuk dalam hal yang tampak buruk. Sama-sama bilang sama saya, termasuk dalam hal yang tampak buruk. Amin. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa sesuatu itu adalah untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun mungkin kita lihat Tuhan, kok kayaknya ngeri kali Tuhan. Tuhan ngeri kali ini Tuhan. Tapi karena kita tahu itu untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun tampak mengerikan, kita bisa mengucap syukur. Betul ya? Saudara pernah nggak lihat orang masak, chef masak itu saudara, terus apinya sampai naik ke wajah? Ini gambar tim saya boleh? Iya. Tadi ada beberapa postingan dulu, tapi tenang. Yang penting gambar ini muncul. Ini dia. Sering. Sering. 2 hari kemudian. Sering. Nah, saudara lihat saudara pernah lihat ya? Ada orang masak. Oh iya Pak, istri saya sering di rumah begitu Pak. Saya bilang saudara, kalau kita lihat seperti ini saudara, kalau kita nggak tahu ya, ini kita bisa lihat ngeri banget gitu saudara. Kebakaran. Kan kadang-kadang kalau kita baru datang dari kampung lihat orang masak begini, langsung kita ambil air siram gitu saudara. Walaupun itu jangan sampai dilakukan di rumah ya. Jadi sekali kalau saudara ada kebakaran api di rumah, kompor apa dan lain sebagainya saudara, itu tutup pakai kain basah. Jadi jangan saudara siram, karena kalau saudara siram ini akan mencar apinya ya. Saya PDT, D-nya itu damkar saudara. Nah, jadi ayah wae pendeta.
Tapi saudara, kalau saudara lihat ya, kalau kita lihat begini saudara, kalau kita nggak tahu kan kita khawatir ya, betul ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini untuk mendatangkan kebaikan, oh ini untuk biar si makanannya ini masak dengan sempurna lah, apa segala macam yang chef yang lebih tahu lah saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita akan tetap tenang saudara, dan bahkan kita bisa bersyukur. Kenapa? Wah, ini makanan pesanan saya artinya akan masak dengan sempurna, akan maksimal enaknya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh chef ini untuk makanan saya adalah untuk kebaikannya saudara. Saya mau bilang dalam hidup kita juga sama, amin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang handle semuanya untuk kebaikan, kita nggak akan khawatir saudara, amin. Ekonomi mau naik turun sekalipun kita nggak akan khawatir, amin. Mau kehidupan kita mau seperti apapun kita nggak akan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang ambil kendali. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan khawatir, tapi pastikan apa? Responi dengan ucapan syukur. Apapun keadaannya katakan puji Tuhan. Amin. Apapun keadaannya bilang puji Tuhan. Mungkin saya pernah dengar satu kisah, tapi sedikit saya akan cerita buat saudara tentang ada seorang bapak, dia tinggal bersama dengan satu orang anaknya, saya lupa. Satu orang anaknya saudara di sebuah kampung, sebuah desa saudara. Kemudian pada saat itu saudara, anaknya ini saudara, dia punya beberapa kuda saudara, punya 2 kuda atau 3 kuda gitu saudara. Kemudian 2 kudanya keluar lari ke hutan saudara. Lari ke hutan, orang bilang begini, wah rugi banget ya, udah mohon maaf lagi susah, udah cuma 3, 2 lari lagi tinggal 1. Tapi si bapak ini tetap bilang apa ya, segala sesuatu pasti untuk kebaikan. Singkat cerita, 2 kuda yang lari tadi saudara, dia balik dari hutan, ternyata bawa beberapa kuda liar yang lain saudara. Akhirnya kudanya jadi banyak saudara. Akhirnya singkat cerita saudara, si anaknya ini saudara, yang satu-satunya ini saudara, mau melatih kuda-kuda liar tadi untuk jadi kuda yang jinak. Ketika dia sementara belajar menunggangi, mau bikin jinak saudara, kudanya loncat saudara, anak ini jatuh, mohon maaf kakinya patah. Orang bilang, wah rugi ya, sial dan sebagainya. Tapi si bapak ini bilang segala sesuatu untuk kebaikan. Singkat cerita saudara, nggak lama setelah itu perang dunia berkecamuk saudara. Akhirnya semua laki-laki harus wajib militer. Anaknya karena mohon maaf kakinya patah, dia tidak diikutsertakan saudara. Akhirnya dia selamat dari peperangan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, segala sesuatu untuk kebaikan. Jadi pastikan apa? Responi dengan ucapan syukur. Disitulah kau akan melihat kemenangan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan khawatir, bersyukur karena semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir memuji boleh di depan. Yang ketiga, apa atau bagaimana cara menang atas kekhawatiran? Yang ketiga adalah menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, keeping mind. Amin. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. Ayat terakhir kita sama-sama. Yuk, 3. Iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya. Sama-sama bilang sama saya, semua yang baik. Sama-sama bilang sama saya, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saya mencatat di sini saudara, untuk menang atas kekhawatiran, pastikan kita menjaga pikiran kita. Kenapa orang bisa dikuasai kekhawatiran? Mohon maaf, karena pikirannya liar saudara. Iya kan? Kenapa ibu-ibu kadang-kadang khawatir sama suaminya? Karena pikiran ibu-ibu itu liar. Shalom ibu-ibu. Kenapa ada banyak ibu-ibu khawatir sama suami? Karena ada banyak ibu-ibu pikirannya liar. Betul bapak-bapak? Suami belum pulang aja. Dari mana suami? Jangan Bu, suami jam segini belum pulang. Jangan tadi dia ketemu mantan, dia diangkut tadi. Terus mereka tatapan, terus angkotnya putar lagu kisah kasih di sekolah. Ibu-ibu tuh pikirnya kadang-kadang gitu. Tapi itu lagu buat yang SMA. Saya STM. Kisah kasih di sekolah
Dengan siapa? Orang gak ada ceweknya, isinya cowok semua. Saya mau bilang saudara, Bu, keeping your mind. Sama saya bilang, sama saya jaga pikiran. Ada banyak ibu kadang-kadang khawatir ketika lihat anak. Oh Tuhan, udah demam. Oh Tuhan, jangan dia ini. Oh jangan dia ini. Oh jangan dia ini. Oh jangan. Gara-gara dia lupa anaknya makan es, flu biasa, terus segala macam. Ya kan? Ada ibu-ibu lihat perutnya. Oh Tuhan, jangan. Oh Tuhan, udah membesar begini. Oh Tuhan, jangan saya. Oh Tuhan, ada tumor, ada apa Tuhan? Oh Tuhan. Orang cuma gara-gara belum BAB 3 minggu. Oh Tuhan, itu baru sampai pelepasan itu. Oh Tuhan, langsung undang tukang sedot. Saudara ingat gak kesaksian saya? Saya lupa awal tahun apa tahun lalu. Mohon maaf, saya buang air kecil pagi-pagi tuh darah. Iya. Saya buang air kecil, buang darah. Saya kaget mikir udah kemana-mana. Ternyata cuma gara-gara malam bisa makan buah naga. Gara-gara kesaksian itu hari Jumat marah banget sama saya. Pak pendeta nih kalau kesaksian mana mukanya serius lagi. Saya udah takut, saya bilang, Tuhan kenapa pendeta takut nih Tuhan? Ternyata buah naga. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan pikiran kita, amin. Ada beberapa quotes yang saya bagikan buat saudara. Cara tentang pikiran ini saudara. Billy Graham dia bilang begini saudara. Pikiranmu menentukan tindakan. Jagalah pikiranmu, karena apa yang kamu pikirkan membentuk dirimu. Ini Billy Graham yang ngomong. Ada di layar tapi hanya orang beriman yang bisa melihat. Oh enggak, tim saya udah. Charles Stanley bilang begini saudara. Pikiranmu adalah medan perang. Lindungilah dengan kebenaran Tuhan, atau musuh akan mengisinya dengan kebohongan. Iblis bisa masuk, dan akhirnya apa saudara? Membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran. Yang terakhir, Korintenbu, jangan berlarut dalam hal negatif. Arahkanlah pikiranmu pada apa yang benar, yang mulia, dan yang baik. Saya teringat saudara dari sebuah kalimat yang pernah saya baca. Kalau mulai ada kekhawatiran dalam pikiran kita, ganti kekhawatiran itu dengan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mulai takut, khawatir akan sakit penyakit, ganti pikiran itu dengan berkata, oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Kalau saudara mulai khawatir dengan ekonomimu, ganti segala pikiran negatif, kekhawatiran itu dengan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau saudara mulai takut akan masa depan, isi dengan firman Tuhan, ganti pikiran negatif dengan firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saudara mulai khawatir dengan kekuatan di masa depan, Tuhan sanggup memberikan aku kekuatan. Segala perkara bertemu Tuhan yang memberikan kekuatan. Ganti dengan firman Tuhan, maka kau akan melihat apapun yang kau khawatirkan akan bertekuk lutut, karena firman Tuhan yang mengisi pikiranmu. Sekali lagi, saya nggak tahu apa yang menjadi pikiran saudara, apa yang menjadi kekhawatiran saudara, tapi stop pikirkan kekhawatiranmu. Pikirkan yang baik, pikirkan firman Tuhan, maka itu akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jaga pikiranmu baik. Isi dengan firman Tuhan, itu akan membawa pada pemulihan, pada kemenangan, pada berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati bola mereka tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Katakan, meskipun doaku tak terjawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab,
Meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih Tuhan, ku tetap memilih untuk percaya. Sambil buka hatimu buat Tuhan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Ini yang kami percaya, yang kami imani. Oh, berkali-kali Kau menolong kami, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai, sambil kita boleh bangkit berdiri, katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali dalam lembah gelap Engkau ada. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Karena kekhawatiran itu dosa yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Lawan kekhawatiran dengan berdoa. Karena dengan berdoa kita membawa apa yang kita khawatirkan yang di luar kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, bersyukur. Karena apapun yang Tuhan izinkan, baik sekarang maupun nanti, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, jaga pikiran kita. Pikirkan semua yang baik, yang benar. Maka itu yang baik dan yang benar itulah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama boleh renungkan kebaikan Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali Tuhan buktikan rancangannya indah dalam kehidupan setiap kita. Artinya hari dan nanti tetap ada pertolongan Tuhan, tetap ada pemulihan dan rancangannya yang luar biasa. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit